Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NPM 18 14 15 1037, mahasiswa jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan lokasi dan jumlah lubang resapan biopori di kawasan Das Cikapundung bagian tengah. Daftar isinya, yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Fungsi dominan Sungai Cikapundung itu adalah sebagai pemenuhan kebutuhan air bersih. Selain itu, Sungai Cikapundung memiliki fungsi utama yaitu sebagai jaringan drainase utama di Kota Bandung. Maka untuk peresapan air ke dalam tanah diperlukan pemanfaatan lubang resapan biopori atau disingkat LRB sebagai media konservasi air tanah, juga sebagai suatu upaya pelestarian air tanah dan penanganan genangan air di kawasan perkotaan. Untuk setiap 100 lahan idealnya lubang resapan biopori dibuat sebanyak 30 titik dengan jarak 0,5 sampai 1 meter dengan kedalaman 100 cm dan diameter 10 cm. Setiap lubang bisa menampung 7,8 liter sampah. Bagian kedua yaitu tinjauan pustaka. Ini gambar pertama yaitu tampak samping lubang resapan biopori di dalam tanah. Sumber Brata 2008. Manfaat lubang resapan biopori. Yang pertama itu mencegah banjir. Keberadaan lubang biopori dapat menjadi solusi untuk pencegahan banjir. Yang kedua, tempat pembuangan sampah organik. Untuk sampah organik dapat kita buang dalam lubang biopori yang kita buat. Yang ketiga, menyuburkan tanaman sampah organik yang kita buang. Lubang biopori merupakan makanan untuk organisme yang ada di dalam tanah. Yang keempat, meningkatkan kualitas air tanah. Organisme dalam tanah mampu membuat sampah menjadi mineral-mineral yang kemudian dapat larut dalam air. Selanjutnya yaitu bagian 3, metode penelitian. Metode analisis untuk mengidentifikasi lubang resapan biopori. Dalam metode ini dilakukan analisis kualitatif. Analisis yang dilakukan dengan cara wawancara dengan Bapak Camat yang berada di Das Cikapundung bagian tengah serta observasi lapangan. Kinerja lubang resapan biopori akan berfungsi dengan baik jika pembangunannya di suatu kawasan yang memenuhi persyaratan, yaitu tanah harus mudah meloloskan air, dibangun tidak melebihi kedalaman permukaan air tanah. Secara garis besar, konsep analisis ini menerapkan teknik superimpose dengan tiga variabel analisis penentuan lokasi LRB. Adapun ketiga variabel tersebut, analisis kualitatif ini dilakukan untuk menganalisis jenis tanah sehingga dapat diketahui daya serap tanah terhadap air hujan di wilayah studi. Tabel pertama, jenis tanah. Jenis tanah yang ada di Sungai Cikapundung itu ada grumosol, aluvial, dan andosol. Untuk tanah grumosol itu permeabilitasnya lambat, untuk aluvial sedang, dan andosol cepat. 2. Analisis curah hujan. Analisis kualitatif ini dilakukan untuk menentukan lokasi yang cocok diterapkannya lubang resapan biopori. Setelah diketahui curah hujan, maka dilakukan superimpose dari jumlah skor dalam pembobotan. Tabel kedua yaitu curah hujan. Yang pertama itu curah hujan 1000 sampai 1500 mm per tahun. Dan yang kedua itu 1500 sampai 3000 mm per tahun. Dan yang ketiga itu 3000 sampai 4000 mm per tahun. Dan ketiga, analisis kepadatan bangunan. Analisis kualitatif dan kuantitatif ini dilakukan untuk menentukan lokasi yang cocok diterapkannya lubang resapan biopori. Nah, ini tabel ketiga pembobotan KWT atau koefisien wilayah terbangun. Bagian 4, hasil dan pembahasan.
Tabel 4. Koefisien aliran permukaan untuk daerah urban. Macam-macam daerah. Yang pertama itu ada daerah perdagangan atau pertokoan dan pinggiran. Yang kedua ada daerah pemukiman, perumahan satu keluarga, perumahan berkelompok, pisah-pisah, perumahan berkelompok bersinambungan, suburban, dan daerah apartemen. Yang ketiga itu ada industri, daerah industri ringan, dan daerah industri berat. Yang keempat itu ada taman, kuburan, tempat bermain, daerah stasiun kereta api, daerah belum diperbaiki, jalan. Yang kelima itu bata, jalan, hamparan, dan atap. Tabel 5, data luas daerah tangkapan dan koefisien limpasan. Ada Kecamatan Coblong, Badung-Ipan, Kelurahan ada Lebak Siliwangi, dan Taman Sari. Bloknya itu ada C, F, G. Luas terbangun yang pertama itu 69.300, yang kedua 14.700, dan yang ketiga 66.900. Koefisien limpasannya pertama itu 0,60, yang kedua 0,58, dan yang ketiga 0,58. Selanjutnya itu ada di Kelurahan Taman Sari, blok H, I, J, K, L. Luas terbangunnya itu 67.800, 63.700, ada 83.800, 95.100, 89.600. Koefisien limpasannya yang pertama 0,58, kedua 0,58, ketiga 0,58, dan yang kelima 0,58. Selanjutnya masih dari Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Sumur Bandung. Yang pertama itu Kelurahan Taman Sari, kedua Babakan Ciamis, Braga. Bloknya yaitu ada MNOPQR. Ini pertama luasnya 93.200, 66.500, 25.100, 58.100, 38.100, dan terakhir itu Braga di blok R itu 152.600. Koefisien limpasannya 0,58 di Taman Sari, blok M, dan di Babakan Ciamis blok N. Limpasannya 0,68 di Babakan Ciamis blok O, 0,68, Babakan Ciamis blok P, 0,68 di Braga blok Q, 0,68 Braga blok R, dan limpasannya 0,68. Dan terakhir ini Braga blok S, luas terbangunnya 67.000 dan koefisien limpasannya 0,68. Selanjutnya, tabel 7 hasil pengukuran infiltrasi berdasarkan titik CFN dengan biopori. Lihat durasinya sama, dan itu ada penurunan dan plot di meter per menit. Itu ada perbandingan dengan biopori dan tanpa biopori. Ada blok C, F, dan N. Hasil dari data debit limpasan bersama dengan kapasitas infiltrasi pada lubang biopori digunakan untuk menghitung jumlah lubang resapan biopori seperti pada persamaan berikut, yaitu jumlah LRP atau lubang resapan biopori sama dengan Q limpasan per F bang kurung P. Dengan menggunakan V limpasan periode ulang hujan 10 tahun dan durasi 2 jam, maka dihitung berapa jumlah lubang biopori yang dibutuhkan untuk mencegah adanya genangan. Periode ulang hujan 10 tahun dan durasi 2 jam digunakan karena data pada titik ini merupakan standar yang paling cukup untuk mengatasi genangan yang ada di wilayah penelitian. Ini sumber berdasarkan pernyataan IR Suwanto MNS dan Suroso 2006. Tabel 8 yaitu perhitungan jumlah lubang resapan biopori. Nah, itu ada bloknya dari C sampai S, dan limpasan satu hari itu ada, dan jumlah air yang terinfiltrasi dalam satu hari, jumlah lubang resapan biopori, dan luas kawasannya.
dari C sampai S. Dan bagian 5 yaitu kesimpulan. Sungai Cikapundung secara existing dan diuraikan berdasarkan hasil analisis sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan lahan di sekitar Sungai Cikapundung pada saat ini sudah banyak digunakan sebagai pemukiman, sehingga fungsi utama dari Sungai Cikapundung ini sudah bergeser. Dengan berubahnya fungsi utama Sungai Cikapundung berpengaruh besar pula terhadap Sungai Citarum, seperti semakin berkurangnya volume air di Cikapundung yang disebabkan oleh semakin banyaknya endapan yang ada di Sungai Cikapundung akibat perilaku masyarakat di sekitaran bantaran Sungai Cikapundung. Yang kedua, masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dilihat dari masih sedikitnya jumlah lubang resapan biopori yang ada saat ini dan sangat jauh dari jumlah yang ideal. Yang ketiga, lokasi yang tepat diterapkannya lubang resapan biopori adalah Kelurahan Lebak Siliwangi, Kelurahan Taman Sari, Kelurahan Babakan Ciamis, Kelurahan Braga, dilihat dari variabel yang sangat menentukan, yaitu kepadatan bangunannya. Sementara itu, jumlah lubang resapan biopori yang tepat untuk lokasi di Das Cikapundung bagian tengah berjumlah 945.446 berdasarkan hasil perhitungan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.